Baiklah, hari ini kita jual saja mobil tak berguna milik istrimu itu, lalu jadikan dia pembantu di rumah ini. Tawa suamiku dan selingkuhannya bergema, mereka tidak tahu bahwa aku mendengar semuanya, aku menahan tangis, dan diam-diam menyusun sebuah rencana. Tepat pukul 12 siang, ketika pembeli datang dan Bima dengan sombongnya membuka amplop dokumen itu, senyumnya seketika lenyap saat melihat isisnya. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari kota mana Anda mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan dapat menghadirkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sinar matahari pagi yang menembus celah jendela dapur seharusnya membawa kehangatan. Namun bagi Alia, pagi ini terasa membekukan hingga menusuk tulang. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Di tangannya, ia membawa nampan berisi seteko kopi hitam panas dan pisang goreng yang baru diangkat dari wajan, asapnya masih mengepul. Wangi manis pisang dan aroma pekat kopi berpadu di udara. Aroma yang biasanya selalu membuat Bima, suaminya, tersenyum saat bangun pagi. Namun, langkah Alia terhenti 2 meter sebelum pintu ruang tamu. Niatnya untuk memberikan kejutan sarapan tiba-tiba tergantikan oleh detak jantung yang berdebar kencang. Bukan karena takut nampannya jatuh, melainkan karena suara-suara yang menembus dinding tipis pemisah ruangan. Suara tawa yang tidak biasa, melainkan tawa yang penuh dengan kepuasan, hinaan, dan kemenangan. Bagus. Rencana kita sempurna, Bima. Itu suara Siska. Wanita yang sudah 3 hari menumpang di rumah mereka dengan alasan apartemen kontrakannya kebanjiran. Wanita yang diperkenalkan Bima sebagai rekan kerja yang sedang membutuhkan bantuan. Tapi nada bicaranya pagi ini sama sekali bukan nada seseorang yang sedang butuh bantuan. Kamu yakin Alia tidak akan curiga? Terdengar suara berat Bima diiringi suara seruputan kopi. Kopi yang entah buatan siapa. Padahal Alia baru saja hendak membawakan kopi untuk suaminya. Ya ampun, Bima, anakku. Kali ini terdengar suara Ibu Ratna, ibu mertua Alia, yang penuh dengan nada merendahkan. Istrimu itu bodohnya sampai ke tulang. Lihat saja dia. Kalian sudah 3 tahun menikah. Yang dia tahu cuma menunduk, memasak, mencuci, dan bersih-bersih. Dia tidak tahu menahu soal dokumen-dokumen penting. Hening sejenak, lalu mereka kembali tertawa terbahak-bahak. Tawa itu bagaikan sayatan pisau di telinga Alia. Ibu benar, kata Bima sambil tertawa. Dia pikir aku tergila-gila padanya. Padahal aku cuma memanfaatkannya agar punya pembantu gratis di rumah. Sambil menunggu aku bisa menguasai penuh seluruh harta warisan dari ayahnya. Nah, itu dia, ucap Siska dengan antusias. Makanya, hari ini kita jual saja mobil tak berguna milik istrimu itu. Harga Fortuner itu lumayan tinggi, Bim. Uangnya bisa kita pakai untuk down payment rumah baru kita di perumahan elit. Terus si Alia, jadikan saja dia pembantu di sini. Toh dia memang lebih pantas jadi babu daripada jadi nyonya rumah. Ibu setuju, sahut Ibu Ratna bersemangat. Nanti siang pembelinya datang, kan? Jangan sampai gagal. Kalau mobilnya sudah terjual dan uangnya masuk ke rekeningmu, Bima, setelah itu kita paksa dia tanda tangan surat balik nama rumah ini. Kalau dia menolak, ibu yang akan membuat hidupnya seperti di neraka sampai dia tidak tahan lagi. Alia merasa lututnya lemas, nampan di tangannya bergetar hebat. Jadikan dia pembantu. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Pantas saja selama ini semua kebaikannya dianggap sebagai kebodohan, kesabarannya dianggap sebagai kelemahan. Fortuner itu adalah hadiah ulang tahun dari mendiang ayahnya. Rumah ini juga dibeli tunai oleh ayahnya sebelum beliau meninggal, diberikan sebagai tempat bernaung untuk Alia. Sedangkan Bima datang ke rumah ini hanya membawa sekoper baju dan janji-janji manis yang kini berubah menjadi racun. Alia menarik napas panjang, menahan air mata yang mendesak ingin tumpah. Tidak. Dia tidak boleh menangis sekarang. Kalau dia masuk ke sana sambil menangis dan membuat keributan, mereka akan tahu bahwa rencana mereka sudah terbongkar. Mereka akan menjadi waspada. Dan Alia tahu, menghadapi orang-orang licik tidak boleh menggunakan emosi, melainkan dengan strategi yang jauh lebih licik. Perlahan-lahan, ia melangkah mundur kembali ke dapur tanpa suara. Ia meletakkan nampan di atas meja marmer. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur. Wajah yang dulunya polos tanpa riasan, wajah yang selalu tersenyum melayani suami dan mertua. Baiklah, bisik Alia pada bayangannya sendiri. Tatapannya berubah menjadi dingin, hilang sudah tatapan istri yang penurut. Kalian mau main sandiwara? Ayo kita main, tapi kalian bukan lagi sutradaranya. Aku yang jadi sutradaranya sekarang. 5 menit berlalu, Alia mengembalikan ekspresi wajahnya seperti semula. Sedikit lesu, sedikit menunduk, persis seperti istri bodoh yang mereka bicarakan tadi.
Ia kembali mengangkat nampan dan berjalan menuju ruang tamu. Kali ini, ia sengaja memberatkan langkahnya agar terdengar. "Selamat pagi, Mas Bima, Ibu," sapa Alia dengan suara pelan. Pemandangan di ruang tamu itu sungguh menjijikkan jika dilihat dengan mata yang sudah terbuka. Bima duduk di sofa utama dengan kaki diangkat ke atas meja. Di sebelahnya, Siska duduk sangat merapat, nyaris menempel, sambil memegang stoples kue kering milik Alia. Ibu Ratna duduk di kursi goyang, menatap Alia dari atas ke bawah seolah menatap sampah. Kecanggungan tiba-tiba melanda. Bima buru-buru menurunkan kakinya, terlihat sedikit gugup. Siska sedikit menjauh. "Heh Alia, kenapa baru muncul? Suamimu sudah kelaparan dari tadi," bentak Ibu Ratna memecah keheningan dengan kemarahan palsunya. "Maaf Bu, tadi gasnya habis, jadi saya harus pasang yang baru dulu," bohong Alia tanpa ragu. Ia meletakkan kopi dan pisang goreng di meja. "Kamu ini memang istri yang lelet. Untung ada Siska yang menemaniku mengobrol. Kalau tidak, aku bisa mati kebosanan menunggu masakanmu," sindir Bima sambil mencomot pisang goreng tanpa mengucapkan terima kasih. Alia tersenyum tipis. "Maaf ya Mas. Oh ya, Mbak Siska mau kopi juga? Saya buatkan lagi." Siska tertawa kecil, tawa yang dipaksakan agar terdengar manis. "Tidak usah repot-repot, Mbak Alia. Saya sudah minum teh tadi. Lagi pula saya kurang terbiasa minum kopi seperti ini. Saya biasanya ngopi di coffee shop." Sebuah hinaan halus. Alia mencatatnya di dalam hati. Kopi yang disebutnya biasa itu adalah biji kopi Arabica premium seharga ratusan ribu per bungkus. Tapi tentu saja, lidah Siska yang terbiasa dengan kopi sachet tidak akan mengerti. "Alia," panggil Bima. Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi sok berwibawa, nada yang biasa ia gunakan saat hendak meminta uang. "Nanti siang kamu di rumah saja kan?" "Iya Mas." "Kenapa? Saya memang jarang keluar rumah," jawab Alia sambil menuangkan air putih untuk Ibu Ratna. "Bagus, nanti siang ada temanku yang mau datang. Dia mau mengecek kondisi Fortuner kita. Soalnya STNK-nya hampir mati. Dia orang Samsat yang bisa bantu mempercepat proses perpanjangan. Tolong siapkan surat-suratnya ya, BPKB dan STNK-nya." Sebuah kebohongan yang sangat nyata. Alia baru saja membayar pajak mobil bulan lalu lewat aplikasi online. Tapi Alia menampilkan wajah bingung yang sempurna. "Oh, begitu ya Mas? Wah, Mas Bima hebat punya kenalan orang Samsat. Baik, nanti saya siapkan. Ada di laci atas lemari." Mata Bima berbinar. Ia bertukar pandang dengan Ibu Ratna dan Siska, memberikan isyarat kemenangan. Mereka pikir ikannya sudah memakan umpan. "Ya sudah sana, jangan berdiri terus di situ. Cucian di belakang masih menumpuk," usir Siska seolah dia nyonya rumahnya. "Tahu malu sedikit jadi istri," perintah Ibu Ratna, sambil mengibaskan tangannya mengusir Alia seperti lalat. "Baik Bu, saya ke belakang dulu," ucap Alia patuh. Ia berbalik. Begitu membelakangi mereka, senyum polosnya seketika lenyap. Rahangnya mengeras. "Silakan tertawa sekarang," batin Alia. "Nikmati pisang goreng terakhir kalian di rumah ini, karena nanti siang kalian akan menelan karma kalian sendiri." Alia tidak pergi ke ruang cuci. Ia masuk ke gudang dekat garasi belakang. Bima jarang sekali masuk ke gudang karena alasannya berdebu dan bikin bersin. Bima adalah pria yang sok bersih dan takut kotor, kelemahan yang kini menguntungkan Alia. Di salah satu sudut gudang, di balik tumpukan kardus blender dan kipas angin rusak, terdapat sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Itu adalah peninggalan ayah Alia, hanya Alia yang tahu kombinasinya. Dengan cepat, Alia memutar angka-angka itu. Klik, pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tersusun rapi semua dokumen yang menjadi incaran keserakahan suami dan mertuanya. Sertifikat rumah mewah 2 lantai ini, BPKB dan STNK Mitsubishi Fortuner putih, serta beberapa buku tabungan deposito. Semuanya atas nama Alia Darmawan. Ayah Alia adalah seorang kontraktor sukses yang sangat berhati-hati sebelum menikahkan putri tunggalnya dengan Bima. Ayahnya sudah mencium gelagat tidak beres. Bima terlalu bermulut manis, terlalu pandai merayu, tapi matanya selalu tertuju pada jam tangan Rolex ayahnya atau deretan mobil di garasi. Karena itulah, sang ayah bersikeras membuat perjanjian pranikah, pisah harta. Bima dulu menandatanganinya karena ia pikir harta Alia tidak seberapa, dan ia yakin seiring berjalannya waktu ia bisa membujuk Alia untuk membalik nama aset-aset tersebut. Bima salah besar. Alia mengambil BPKB dan STNK asli lalu menatapnya. "Demi mobil ini kalian mau menjadikanku pembantu?" bisiknya getir. Alia mengambil sebuah amplop coklat besar yang sangat mirip dengan amplop tempat ia biasa menyimpan dokumen. Ia tidak membiarkannya kosong. Sebagai gantinya,
Ia mengisinya dengan kertas-kertas tak berguna, fotokopi resep masakan, brosur diskon Transmart minggu lalu, dan struk tagihan listrik. Ia menatanya agar ketebalannya persis sama dengan dokumen asli. Lalu, di atas tumpukan sampah itu, Alia menyelipkan selembar kertas HVS. Ia mengambil spidol merah dan menulis dengan huruf kapital besar, "Menu untuk pembantu barumu." Ia tersenyum puas. Ia menyembunyikan amplop palsu itu di balik bajunya. Sementara itu, dokumen asli ia masukkan ke dalam tas tangan tuanya yang lusuh namun kuat. Alia tahu Bima tidak akan memeriksa isi amplop itu di depannya. Bima terlalu sombong. Ia akan mengambil amplop itu, membawanya ke depan temannya si pembeli, dan membukanya di sana untuk pamer. Itulah tabiat Bima. Pamer dulu, mikir belakangan. Dan itulah momen yang ditunggu-tunggu Alia. Tapi persiapan ini belum cukup. Alia butuh senjata hukum untuk membalas mereka sekaligus. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sedikit retak. Ponsel bekas yang dibelikan Bima dari temannya dengan alasan berhemat, padahal Bima sendiri memakai iPhone terbaru yang dicicil menggunakan kartu kredit Alia. Alia menekan nomor yang ia simpan dengan nama toko bangunan agar tidak dicurigai. Telepon berdering 2 kali sebelum sebuah suara berat dan berwibawa menjawab. "Halo, Nak Alia. Tumben telepon pagi-pagi. Ada yang bisa Om Darmawan bantu?" Pengacara Darmawan adalah pengacara kepercayaan mendiang ayahnya, sekaligus kerabat jauh yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. "Om Darmawan." Suara Alia bergetar, bukan karena sedih, tapi karena pacuan adrenalin. "Om, ada waktu jam 12 siang ini, saya butuh Om datang ke rumah. Kalau bisa, bawa 2 bodyguard dari kantor Om." Hening sejenak di seberang sana. Nada suara pengacara Darmawan langsung berubah serius. Insting pengacaranya bekerja. "Ada apa, Alia?" Bima berulah lagi. "Lebih dari berulah, Om. Bima, ibunya, dan selingkuhannya berencana menjual Fortuner peninggalan Bapak siang ini. Mereka pikir saya tidak tahu. Mereka juga berencana mengusir saya atau menjadikan saya pembantu setelah berhasil membalik nama rumah ini. Kurang ajar." Suara pengacara Darmawan meninggi. "Manusia tidak tahu diuntung. Dulu dia cuma dipungut ayahmu entah dari mana, dikasih modal usaha yang entah habis kemana. Sekarang malah mau memakan orang yang memberinya makan. Makanya saya butuh Om. Saya sudah mengamankan dokumen aslinya. Siang ini Bima akan melakukan transaksi dengan pembeli di ruang tamu. Saya mau Om datang tepat pada waktu itu. Kita tangkap basah mereka." "Baik, Om paham rencanamu," kata pengacara Darmawan, marah namun terkontrol. "Nak Alia, jangan khawatir. Om akan siapkan surat pemblokiran aset dan surat somasi. Oh iya, bagaimana dengan rekening joint account kalian? Itu yang akan saya lakukan sekarang Om. Saya akan transfer semuanya ke rekening pribadi saya lewat mobile banking. Saya sudah cukup bersabar selama ini jatah bulanan rumah dipotong terus. Tapi kalau mereka mau menguras semuanya, saya tidak akan diam. Lakukan sekarang. Sisakan sedikit saja agar mereka tidak curiga saat mengecek saldo di ATM, tapi kuras habis depositonya." "Baik Om, terima kasih. Kita bertemu nanti siang ya. Tidak usah ketuk pintu, langsung masuk saja. Pagar depan tidak akan saya kunci rapat. Tahan dirimu 4 jam lagi, Nak. Kita beri mereka pelajaran yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup." Panggilan terputus. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar. Transfer ke rekening pribadi Alia. Nominal, Rp1 miliar. Seluruh saldo deposito yang kebetulan baru jatuh tempo. Transaksi berhasil. Kini, di rekening utama Bima yang kartu ATM-nya dipegang Ibu Ratna, hanya tersisa uang receh sekitar 150.000. Cukup untuk beli bensin, tapi tidak cukup untuk kabur ke luar kota. Alia merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ia bukan lagi korban, ia kini adalah sang pemburu yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam jebakan. Dengan langkah ringan, ia keluar dari gudang, siap memainkan kembali perannya sebagai istri bodoh yang penurut. Pukul 11 siang. Matahari sudah tinggi dan udara mulai terasa panas. Sepanas hati Alia yang harus berpura-pura sibuk mengepel lantai ruang tamu. Sementara Bima dan Siska asyik menonton Netflix di sofa. Kaki Bima hampir menendang kepala Alia saat ia mengepel di kolong meja. "Hati-hati dong kalau ngepel, nanti karpetnya basah," bentak Bima tanpa mengalihkan pandangan dari layar TV. "Iya, Mas. Maaf," jawab Alia pelan. Tiba-tiba ponsel Bima berdering. Ia melihat layar dan tersenyum lebar. Ia memberi isyarat pada Siska dan Ibu Ratna yang sedang makan rujak di meja makan. "Sebentar lagi dia sampai," bisik Bima pada Siska, tapi cukup keras untuk didengar Alia. Bima berdeham, mengubah nada suaranya menjadi manis palsu.
Alia sayang. Alia menegakkan punggungnya yang pegal, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangannya. Iya mas, mana surat-surat yang aku minta tadi pagi? Temanku sudah mau sampai. Tidak enakan kalau dia harus menunggu, dia itu orang sibuk. Alia mengangguk pelan. Oh iya mas, sebentar ya, saya ambil di kamar. Alia masuk ke kamar. Ia mengambil amplop coklat berisi sampah yang sudah ia siapkan pagi tadi dari dalam lemari. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen kritis. Kalau Bima membuka amplopnya sekarang, keributan akan terjadi sebelum waktunya. Alia keluar kamar sambil memeluk amplop itu erat-erat di dadanya, seolah-olah itu adalah benda yang sangat berharga dan ia enggan melepaskannya. Akting ini penting untuk memuaskan ego Bima. Ini, mas, Alia menyerahkan amplop itu dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar. Tapi ini benar cuma untuk perpanjangan STNK kan mas? Soalnya ini mobil kesayangan mendiang bapak. Bima merampas amplop itu dengan kasar dari tangan Alia. Iya bawel, kamu tidak percaya sama suamimu sendiri? Aku ini kepala keluarga, aku tahu apa yang terbaik untuk aset-aset kita. Aset-aset kita? Alia tertawa sinis dalam hati. Sejak kapan jadi kita? Ibu Ratna yang melihat amplop tebal itu sudah berpindah tangan, tersenyum lebar hingga gigi emasnya terlihat. Nah, begitu dong Alia. Jadi istri itu harus nurut. Kalau suami mau mengembangkan harta kalian, kamu harus dukung. Jangan banyak curiga. Iya, Bu, jawab Alia sambil menunduk. Bima menimbang-nimbang amplop itu, merasakan ketebalannya. Sip, tebal, ini BPKB dan STNK aslinya kan? Jangan sampai kamu kasih fotokopinya. Alia menatap mata Bima, memberikan tatapan paling polos yang ia bisa. Asli kok mas, saya ambil dari brankas yang mas tidak tahu kombinasinya itu, maksudnya dari lemari. Alia pura-pura keceplosan. Bima tertawa meremehkan. Halah, brankas tua itu, nanti juga kita bongkar. Ya sudah, sana kamu ke dapur, masak yang banyak. Nanti setelah urusan selesai, kita makan-makan merayakan. Temanku juga makan di sini. Masak apa mas? Terserah, yang enak. Rendang atau opor ayam kek. Jangan cuma tahu goreng dan sayur asem terus. Bosan, sahut Siska seolah dia nyonya rumahnya. Baik, Mbak Siska, jawab Alia. Saat Alia berbalik menuju dapur, ia mendengar Bima berbisik pada Siska. Gampang kan? Dia kasih begitu saja. Dasar bodoh. Hebat kamu, sayang. Aku sudah tidak sabar pegang uangnya, balas Siska dengan nada manja. Alia menutup pintu dapur perlahan. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, menatap jam dinding. Pukul 11.30, setengah jam lagi. Pengacara Darmawan sedang dalam perjalanan, si pembeli mobil sedang dalam perjalanan, dan kehancuran Bima juga sedang dalam perjalanan. Alia tidak mulai memasak rendang atau opor ayam seperti yang diperintahkan. Ia malah mengambil segelas air es dari kulkas, duduk nyaman di kursi makan, dan mulai menghitung mundur. Ia tidak perlu memasak untuk perayaan kemenangan mereka, karena itu tidak akan pernah terjadi. Yang akan terjadi adalah pertunjukan paling epik dalam hidup Alia, dan ia memegang tiket VIP-nya. Tepat pukul 12 siang, suara klakson mobil yang keras dan kasar terdengar dari luar pagar, panjang dan berkali-kali, menandakan karakter pemiliknya yang tidak sabaran. Bima, yang sejak tadi gelisah melongok ke jendela, tiba-tiba melompat kegirangan. Wajahnya yang tegang seketika cerah. Nah itu dia, Roni sudah datang, teriak Bima. Ia menoleh pada Siska dan Ibu Ratna. Pasang muka ramah kalian. Ini uang besar. Siska merapikan rambut pirangnya, berkaca sekilas di cermin dinding, lalu bergelayut manja di lengan Bima. Oke bos, habis uangnya cair, kita langsung booking tiket liburan ya. Pasti, Alia, teriak Bima ke arah dapur. Alia keluar dengan tergesa-gesa, masih mengenakan daster lusuhnya yang memang sengaja ia pakai. Kostum terbaik untuk perannya. Iya mas, buka pagar depan. Cepat, itu tamu penting, perintah Bima. Alia mengangguk dan berlari kecil ke depan. Saat ia membuka gerbang besi yang berat, sebuah mobil sedan hitam tua dengan kaca film sangat gelap melaju masuk ke halaman. Sang sopir turun, Roni, seorang pria bertubuh tambun dengan kemeja yang kancingnya nyaris lepas di bagian perut, keluar sambil menyeringai. Ia memakai kalung emas imitasi besar dan gelang kayu. Penampilannya benar-benar mencerminkan tipikal calo. Wih, Bima, apa kabar bro? Sapa Roni sambil melakukan high five heboh dengan Bima. Baik, Ron, aman. Ayo masuk, cek dulu barangnya. Bima menunjuk Fortuner putih yang terparkir rapi di garasi. Alia baru saja mencuci mobil itu pagi tadi atas perintah Bima, jadi bodinya mengkilap diterpa sinar matahari. Roni bersiul panjang. Ia memutari mobil itu, menepuk-nepuk kap mesin,
dan menendang pelan bannya untuk mengecek tekanan angin, matanya seperti serigala yang melihat domba gemuk. Gila, mulus banget, Bim. Jarang dipakai ya? Tanya Roni sambil mengusap spion. Jarang banget. Cuma dipakai istriku ke pasar. Itu pun jarang. Dia lebih sering jalan kaki. Makanya kilometernya masih rendah. Barang istimewa ini, pamer Bima. Ia tidak menyebutkan bahwa Alia sering memakai mobil itu untuk mengantar makanan ke panti asuhan setiap hari Jumat, kebiasaan yang Bima abaikan. Oke, boleh juga. Roni mengangguk-angguk. Lalu matanya tertuju pada Alia yang berdiri di dekat pintu garasi, menunggu perintah selanjutnya. Roni menepuk lengan Bima sambil tertawa mesum. Itu pembantu barumu, Bim. Boleh juga. Masih muda tapi mukanya kelihatan capek. Pasti penurut. Darah Alia mendidih mendengarnya. Tapi wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Bima tertawa keras, tawa yang merendahkan. Hus, sembarangan. Itu istriku, si Alia. Mata Roni terbelalak, lalu ia tertawa lebih keras lagi seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Serius lu? Gua kira babu, sorry, habisnya beda jauh sih penampilannya. Roni melirik Siska yang berdiri dengan angku di sebelah Bima. Kalau yang ini, Roni menunjuk Siska, baru pantas jadi bini lu, Bim. Siska menyeringai, bangga dengan pujian itu. Ah Mas Roni bisa aja, Bima memang sering curhat ke saya kalau dia menyesal dengan pilihannya yang dulu. Makanya sekarang dia mau memperbaikinya. Sudah, jangan dibahas di sini. Nanti didengar tetangga, sela Ibu Ratna yang keluar dari dalam rumah sambil mengipasi dirinya dengan uang pecahan 100.000. Ayo Mas Roni, kita ngobrol di dalam saja. Panas di luar. Alia, bikin es sirup sana. Yang manis ya? Jangan hambar kayak masakanmu kemarin. Baik Bu, jawab Alia pelan. Mereka semua masuk ke ruang tamu. Alia menyusul dari belakang. Ia melihat Bima mempersilakan Roni duduk di sofa kulit yang empuk. Sofa yang dibeli Alia menggunakan uang THR-nya dulu. Roni duduk sambil mengangkat kaki, menyalakan rokok tanpa permisi, dan membuang abunya ke lantai, meskipun ada asbak di atas meja. Jadi gimana Ron? Sesuai kesepakatan di telepon kemarin kan? 400 juta cash hari ini? Tanya Bima antusias. Ia butuh uangnya cepat cair sebelum Alia sadar atau keluarga Alia curiga. Roni mengembuskan asap rokoknya, membuat ruang tamu ber-AC itu menjadi pengap. Santai dong bos, kita cek dulu surat-suratnya. BPKB, STNK, faktur, kunci serep. Kalau komplit, duit langsung cair, gue bawa di tas nih. Roni menepuk tas selempang kulitnya yang terlihat menggembung. Jangan khawatir, komplit semua. Sudah kusiapkan, kata Bima dengan penuh percaya diri. Ia melirik Alia yang baru saja datang membawa nampan berisi 5 gelas sirup merah terang. Taruh di situ Al, habis itu kamu pergi sana. Sapu-sapu kek atau ngapain gitu. Jangan dengerin urusan laki-laki. Alia meletakkan gelas-gelas itu perlahan. Ia bisa melihat bulir-bulir keringat keserakahan di dahi Bima. Tangan suaminya itu sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena sangat bersemangat. Ini dokumennya. Bima mengambil amplop coklat tebal yang diberikan Alia tadi. Amplop itu diletakkan di atas meja, tepat di hadapan Roni. Alia perlahan mundur ke sudut ruangan. Ia mengambil sapu lidi dan pura-pura membersihkan debu di sudut lemari pajangan. Tapi matanya mengawasi setiap pergerakan dengan tajam. Momen kejatuhan Bima dimulai sekarang. Suasana di ruang tamu itu penuh dengan ketegangan karena alasan yang berbeda-beda. Bima, Siska, dan Ibu Ratna tegang menunggu ratusan juta rupiah. Roni tegang karena ingin segera membawa kabur mobil murah itu untuk dijual mahal lagi. Sedangkan Alia tegang menahan tawa yang nyaris meledak. Oke, gue cek ya, kata Roni. Ia mematikan rokoknya di asbak lalu meraih amplop coklat itu. Wih, tebel bener. Buku servisnya juga dibawa kayaknya. Komplit banget, Ron. Istriku yang simpan. Kalau soal simpan barang dia memang rapi, walau otaknya agak lambat. Bima kembali menghina Alia sebagai bumbu obrolan. Siska tertawa kecil sambil menyeruput sirupnya. Roni membuka lilitan benang amplop itu dengan perlahan dan agak dramatis. Suara gesekan kertas terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening itu. Bima membusungkan dadanya, siap menerima pujian karena surat-suratnya lengkap. Roni menarik isi amplop itu sekaligus. Dahi Roni berkerut. Yang keluar bukanlah buku BPKB biru atau STNK yang biasa ia lihat. Bukan juga faktur kendaraan. Kertas pertama yang dipegang Roni adalah selembar kertas HVS putih dengan tulisan spidol merah. Roni menyipitkan matanya membaca tulisan itu. Menu untuk pembantu barumu. Roni membaca tulisan itu dengan raut wajah kebingungan. Ia menatap Bima. Maksudnya apa ini, Bim? Kode rahasia? Wajah Bima berubah dari angkuh menjadi bingung dalam sekejap. Hah?
Apaan itu? Mungkin salah ambil. Coba lihat bawahnya. Roni meletakkan kertas itu ke meja. Ia mengambil kertas berikutnya. Resep rendang Padang. Ia membacanya lagi. Kekesalannya mulai muncul. Bim, lu mau jual mobil atau buka rumah makan Padang? Apa-apaan ini? Bima panik. Ia merampas tumpukan kertas itu dari tangan Roni. Tangannya gemetar saat membuka lembar demi lembar berikutnya. Fotokopi KTP buram, brosur diskon Transmart bulan lalu, struk tagihan listrik PLN, bungkus bumbu masak kosong, sobekan koran bekas. Tidak ada BPKB, tidak ada STNK, tidak ada dokumen berharga apapun. Hening, keheningan yang memekakkan telinga. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tik-tok, tik-tok. Wajah Bima pucat pasi, lalu perlahan memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia merasa sangat dipermalukan di depan Roni, di depan Siska, dan di depan ibu kandungnya sendiri. Ini sampah semua, teriak Bima. Suaranya pecah karena amarah. Ia melempar kertas-kertas itu ke udara hingga berserakan di lantai ruang tamu. Terjadi hujan sampah di atas karpet mahal itu. Siska ternganga. Gelas sirup di tangannya nyaris jatuh. Bima, kok isinya sampah? Katamu tadi sudah dicek? Aku cuma pegang luarnya tadi. Tebal, jadi aku kira isinya benar, bela Bima panik. Ia menoleh dengan penuh amarah ke sudut ruangan, ke arah Alia yang mematung memegang sapu lidi. Alia! Teriakan itu begitu keras hingga kaca jendela terasa bergetar. Alia, dengan kemampuan akting setara peraih piala citra, membelalakan matanya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, seolah sangat terkejut. Ya ampun, Mas Bima, kenapa resep-resep yang mau aku masak nanti malam dibuang-buang? Roni bangkit berdiri dengan wajah kecewa berat. Bim, lu mau main-main sama gue? Jauh-jauh gue datang bawa cash, lu malah ngelawak. Gue ini orang sibuk, bos, gak ada waktu buat main-main. Tunggu Ron, sumpah, tunggu sebentar. Ini ada masalah teknis sedikit. Bima menahan lengan Roni, lalu beralih menatap Alia dengan tatapan membunuh. Ia melangkah cepat menghampiri istrinya. Kamu, kata Bima, menunjuk tepat di depan hidung Alia. Di mana BPKB dan STNK aslinya? Jangan pura-pura bodoh. Alia mundur selangkah hingga punggungnya menyentuh lemari pajangan. Ia memeluk gagang sapu lidi seolah itu adalah perisainya. Mas, kenapa marah-marah? Suara Alia bergetar seolah hendak menangis. Mas tadi kan bilang, ambil dokumen di laci atas lemari. Ya saya ambil apa yang ada di laci atas lemari itu. Isinya memang resep dan catatan belanja. Mas, pembohong, bentak Bima. Ia mengangkat tangannya, bersiap menampar, membuat Alia refleks memejamkan mata. Reaksi palsu yang sangat meyakinkan. Tapi Bima menahan tangannya karena sadar masih ada tamu. Aku menyimpan dokumen itu di dalam brankas. Kamu pasti tahu kombinasinya kan? Kamu pasti sengaja menukar isinya. Ibu Ratna ikut campur dalam keributan itu. Wajah tuanya merah padam karena marah. Ia berjalan cepat menghampiri Alia. Perempuan gila, kamu sengaja mau mempermalukan suamimu ya? Dengar ya, rumah ini, mobil ini, itu hak suamimu. Kamu cuma numpang hidup. Cepat beritahu di mana dokumennya atau ibu tampar kamu. Sumpah Bu, saya tidak tahu. Alia menangis tanpa air mata. Mas Bima tidak pernah mengasih tahu kombinasi brankasnya ke saya. Katanya itu rahasia laki-laki. Saya cuma mengambil apa yang dia suruh. Siska, yang melihat uang ratusan juta melayang dari pandangannya, ikut memanaskan suasana. Bima, dia pasti bohong. Lihat saja mukanya sok polos begitu. Pasti disembunyikan di suatu tempat. Geledah saja kamarnya atau seret dia ke gudang biar ngaku. Benar, teriak Bima. Ron, tunggu sebentar. Biar aku bikin perempuan ini buka mulut. Roni mendengus kasar. Gue kasih waktu 5 menit, kalau surat-suratnya nggak ada, gue cabut. Dan jangan harap gue mau bisnis sama lu lagi. Bim, lu nggak profesional. Ngurus bini aja nggak becus, apalagi ngurus bisnis. Kata-kata Roni menampar ego Bima lebih keras dari tamparan fisik. Kejantanannya tercoreng. Ia merasa begitu kecil, dan cara termudah bagi laki-laki berjiwa kerdil untuk merasa besar adalah dengan menginjak wanita. Bima mencengkeram lengan Alia dengan kuat. Kuku-kukunya menancap di daging. Aduh, Mas, sakit, teriak Alia. Kali ini sakitnya nyata. Sakit, tapi lebih sakit hatiku karena pengkhianatanmu. Bima menyeret Alia ke tengah ruangan, ke tengah-tengah kertas resep yang berserakan. Sekarang ngaku, di mana BPKB dan STNK Fortuner itu? Di mana sertifikat rumah ini? Aku tahu kamu ambil semuanya. Ngaku. Atau aku laporkan ke polisi karena mencuri harta suami sendiri. Alia meringis menahan sakit di lengannya. Tapi di dalam hatinya ia tersenyum dingin. Lapor polisi? Silakan. Bima. Polisi malah akan tertawa kalau tahu siapa pemilik sah barang-barang itu. Mas,
Lepaskan, sakit. Jawab dulu, teriak Ibu Ratna yang kini ikut mencubit pinggang Alia. Anak tidak tahu diuntung, sudah dipungut, dikasih makan, malah ngelunjak. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu itu cuma parasit di hidup anakku. Situasi semakin memanas. Bima sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap mendaratkan tamparan keras di pipi Alia. Roni hanya menonton sambil menyalakan rokok lagi, tak peduli. Siska tersenyum puas melihat Alia disiksa. Tepat saat tangan Bima hendak mengayun turun. Ting tong. Bel pintu berbunyi lagi. Kali ini bunyinya sopan, berirama namun tegas. Tangan Bima terhenti di udara, 5 cm dari pipi Alia. Ia terengah-engah. Ia menoleh kaget ke arah pintu depan yang memang sengaja dibiarkan sedikit terbuka. Siapa lagi sih itu? Gerutu Bima kesal. Mengganggu orang yang sedang emosi saja. Biar ibu yang lihat, kata Ibu Ratna, masih terengah-engah karena marah. Ia berjalan cepat ke arah pintu. Siapa sih? Nggak tahu orang lagi sibuk apa. Ibu Ratna membuka pintu lebar-lebar dan tiba-tiba mulutnya ternganga. Makian yang sudah di ujung lidahnya mendadak tertelan kembali. Di ambang pintu, berdiri 3 orang pria. Yang paling depan adalah seorang pria paruh baya berusia sekitar 50-an, bertubuh tegap dan penuh wibawa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang mahal, dasi sutra biru, dan sepatu kulit yang jauh lebih mengkilap daripada masa depan Bima. Di tangannya terdapat koper kulit briefcase, dan sebuah tongkat dengan ukiran kepala elang yang memberinya kesan aristokrat. Di belakangnya, berdiri 2 pemuda berbadan tegap mengenakan kemeja safari hitam yang memperlihatkan otot lengan mereka. Wajah mereka tanpa ekspresi, dan mata mereka tajam bagaikan radar yang memindai seluruh ruangan. Itu pengacara Darmawan, pengacara senior yang disegani di kota itu. Siapa ya, Pak? Tanya Ibu Ratna terbata-bata. Nyalinya ciut melihat aura orang-orang ini. Pengacara Darmawan tersenyum tipis, senyum yang sopan namun dingin. Selamat siang, Bu, maaf mengganggu. Saya mencari Ibu Alia Darmawan. Apakah beliau ada? Suara pengacara Darmawan tenang tapi cukup lantang hingga terdengar ke ruang tamu. Bima, yang masih mencengkeram lengan Alia, tiba-tiba mematung. Ia melepaskan cengkeramannya seolah tersengat listrik. Ia mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya sekali saat pemakaman ayah Alia 3 tahun lalu. Tapi saat itu ia tidak terlalu memedulikannya karena sibuk menghitung warisan. Itu, pengacara Darmawan, bisik Bima. Alia, yang baru saja dilepaskan, merapikan dasternya. Ia tidak lari. Ia tidak bersembunyi. Ia berdiri tegak. Silakan masuk, Pak Pengacara, teriak Bima dari dalam, berusaha terdengar sopan meski suaranya serak karena gugup. Ia buru-buru berbisik pada Siska dan Roni. Matiin rokok lu, Ron. Itu pengacara hebat, bayarannya mahal. Gua nggak tahu ngapain dia kesini. Pengacara Darmawan melangkah masuk, melewati Ibu Ratna yang masih mematung. Kedua pengawalnya mengekor. Langkah sepatu mereka yang mantap dan seirama membuat lantai rumah seolah bergetar. Saat pengacara Darmawan tiba di ruang tamu, kontrasnya sangat nyata. Di satu sisi ada Roni sang calo mobil dengan kancing terbuka dan asap rokok, Siska sang pelakor dengan baju kurang bahan, dan Bima yang bersimbah peluh. Di sisi lain, pengacara Darmawan yang elegan dengan 2 bodyguard raksasanya. Roni, yang memiliki insting orang jalanan, langsung merasa ada yang tidak beres. Ia buru-buru mematikan rokoknya. Waduh, ada orang besar nih, bisiknya pada Bima. Selamat siang, Bapak Bima, sapa pengacara Darmawan. Ia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman, hanya mengangguk kecil. Pandangannya menyapu kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ia menaikkan sebelah alisnya. Sepertinya saya datang di tengah keributan. Ah, iya, Pak Pengacara. Maaf, ada sedikit masalah keluarga. Istri saya agak ceroboh. Bima mencoba tertawa meski canggung. Ada perlu apa ya, Pak Darmawan? Apa mertua saya meninggalkan surat wasiat tambahan? Bima masih sempat berharap ada warisan tambahan yang tertinggal. Pengacara Darmawan tidak menjawab Bima. Ia beralih menatap Alia. Tatapannya melembut. Selamat siang, Alia. Maaf Om telat 5 menit, macet di Sudirman, kata pengacara Darmawan dengan nada kebapakan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Om, sejak kapan pengacara hebat ini begitu dekat dengan Alia? Alia menarik napas panjang. Ini saatnya. Ia melangkah maju, melewati Bima, Siska, dan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ia tidak lagi menunduk. Langkahnya mantap. Tidak apa-apa, Om Darmawan. Om datang di waktu yang sangat tepat, jawab Alia. Suaranya berubah, tidak ada lagi getar ketakutan, tidak ada lagi nada memelas. Suaranya jernih, tegas, dan penuh wibawa. Alia mengulurkan tangannya,
Pengacara Darmawan menerimanya dan mencium punggung tangan Alia sekilas, sebuah tanda penghormatan dari seorang pengacara kepada klien utamanya. Bima, Ibu Ratna, dan Siska melongo. Rahang mereka nyaris jatuh ke lantai. Suasana seketika berubah mencekam bagi pihak Bima. "Silakan duduk, Om Darmawan," kata Alia sambil menunjuk single sofa yang paling bersih, satu-satunya kursi yang tidak diduduki komplotan Bima. Pengacara Darmawan duduk dengan tenang, meletakkan briefcase-nya di pangkuan. Dua pengawalnya berdiri tegap di sisi kanan dan kirinya, bersendekap dan menatap tajam ke arah Roni, yang kini salah tingkah dan ingin cepat-cepat kabur. "Alia, apa maksudnya ini?" tanya Bima, berusaha mengambil alih kendali meski suaranya gemetar. "Ngapain kamu panggil pengacara ke sini? Kita nggak punya uang buat bayar dia." Alia menoleh perlahan ke arah Bima. Ia menatap tepat di mata suaminya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan mereka, Bima melihat sesuatu yang baru di mata istrinya, kosong, tidak ada cinta, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat, hanya tatapan dingin, seolah melihat orang asing. Alia tidak menjawab Bima. Ia justru beralih pada pengacara Darmawan. "Om, dokumen yang saya minta sudah siap?" "Sudah, Alia." "Lengkap," jawab pengacara Darmawan. Ia membuka kunci koper kulitnya. Bunyi klik dari kunci koper itu terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Ia mengeluarkan sebuah map merah tebal. "Tunggu," potong Siska, yang merasa posisinya terancam tapi terlalu bodoh untuk diam. "Ini ada apa sih, Mbak Alia? Mbak mau cerai? Kalau mau cerai ya cerai aja, nggak usah bawa-bawa pengacara segala. Lagian Bima juga udah nggak bahagia sama Mbak." Pengacara Darmawan menatap Siska. Tatapannya setajam silet. "Anda siapa? Apa nama Anda tercantum di kartu keluarga rumah ini?" Siska gelagapan. Saya teman kerjanya Bima, Pak." "Oh, rekan kerja." Pengacara Darmawan tersenyum sinis. "Rekan kerja yang numpang menginap 3 hari. Rekan kerja yang merencanakan penjualan aset orang lain. Definisi pekerjaan zaman sekarang sungguh luar biasa." Wajah Siska memucat. "Dari mana dia tahu?" "Bapak jangan asal tuduh," potong Ibu Ratna sambil menuding pengacara Darmawan dengan jari keriputnya. "Ini urusan keluarga kami. Bapak orang luar, jangan ikut campur." "Alia, usir dia, atau ibu kutuk kamu jadi anak durhaka." Alia tertawa. Tawa yang pelan namun membuat merinding. Bukan tawa histeris, melainkan tawa hambar tanpa emosi. Alia berjalan ke meja tempat ia meletakkan gelas-gelas sirup tadi. Ia mengambil satu gelas miliknya. Lalu, ia duduk dengan santai di lengan sofa tempat pengacara Darmawan duduk, posisi yang menunjukkan dengan jelas siapa bos di ruangan itu. "Ibu mau mengutuk saya?" tanya Alia sambil memutar-mutar gelas di tangannya. "Silakan, Bu. Tapi sebelum Ibu mengutuk saya, lebih baik Ibu ketahui satu hal." Alia menyeruput sirupnya sedikit, lalu menatap ketiga orang itu bergantian. Bima, Ibu Ratna, Siska. Wajah-wajah yang pagi tadi menertawakannya. Wajah-wajah yang merencanakan kejatuhannya. "Rumah ini," Alia menunjuk langit-langit, "atas nama saya. Fortuner yang mau kalian jual itu," Alia menunjuk ke arah garasi, "atas nama saya. Dan tabungan yang selama ini kalian pakai foya-foya, sumber dananya adalah warisan dari ayah saya." Mata Bima membelalak. Tapi kita ini suami istri, Al. Hartamu ya hartaku juga." "Salah," kata pengacara Darmawan tegas. Ia membuka map merah itu dan mengeluarkan selembar dokumen bersegel. "Ini adalah salinan perjanjian pranikah, pisah harta, yang saudara Bima tanda tangani 3 tahun lalu. Pasal 4 ayat 1. Segala harta bawaan sebelum pernikahan, termasuk warisan, hibah, serta hasil pengembangan dari harta tersebut, adalah mutlak milik pihak pertama, Alia Darmawan, dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta gonogini." Lutut Bima lemas. Ia ingat pernah menandatangani kertas itu karena buru-buru ingin menikahi Alia, mengira itu hanya formalitas yang bisa diabaikan. "Dan satu lagi," tambah pengacara Darmawan, mengeluarkan kertas kedua. "Ini adalah surat bukti pemblokiran aset. Sejak jam 10 pagi tadi, Fortuner itu sudah masuk dalam daftar blokir Samsat dan kepolisian atas laporan percobaan penipuan. Jadi, Saudara Roni," pengacara Darmawan menoleh ke arah Roni, "kalau Anda membeli mobil itu hari ini, Anda bisa dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan barang hasil kejahatan. Ancamannya 4 tahun penjara." Roni langsung melompat dari sofa seolah pantatnya tertusuk paku. Wajahnya panik luar biasa. "Waduh, sorry, bos, gue nggak ikut-ikutan urusan ini." Roni menyambar tasnya. "Gue cabut, Bim, gila lu, gue mau lu seret-seret ke penjara." "Bodoh amatlah." Tanpa pamit, Roni lari terbirit-birit keluar rumah,
sempat menabrak pagar, menyalakan mesin sedan tuanya, dan tancap gas pergi. Tinggallah mereka berempat. Bima, Ibu Ratna, dan Siska berdiri mematung layaknya terdakwa di depan hakim persidangan. Alia meletakkan gelasnya dengan suara bantingan keras di meja. Ia berdiri. Ia melepas daster lusuh bermotif batik yang masih membalut tubuhnya, menyisakan pakaian dalaman santai yang rapi, dan melemparkan daster itu tepat ke wajah Bima. Kain kotor itu menutupi wajah suaminya sesaat. "Bukannya tadi pagi kamu bilang butuh pembantu di rumah ini, Bima?" tanya Alia dengan suara sedingin es. Bima menyingkirkan daster itu dari wajahnya. Matanya merah karena marah dan menahan tangis kehinaan. "Mulai detik ini," lanjut Alia, matanya menyala penuh kemenangan, "itulah pekerjaanmu, ibumu, dan selingkuhanmu yang tak tahu malu ini. Selamat datang di neraka buatan kalian sendiri." Daster lusuh itu perlahan jatuh dari tangan Bima ke lantai. Mendarat tanpa suara, tapi terasa bagai hantaman palu godam di tengah keheningan ruang tamu. Wajah Bima merah padam, perpaduan antara rasa malu yang meremukkan harga dirinya dan amarah yang meledak-ledak. Di matanya, Alia bukan lagi istri penurut yang bisa diinjak-injak, melainkan monster yang baru terbangun dari tidur panjangnya. "Kurang ajar," geram Bima. Suaranya pecah, serak karena emosi yang tak terbendung. "Berani-beraninya kamu lempar kain pel bekas ke muka suamimu. Mana rasa hormatmu? Hah? Istri macam apa kamu?" Bima melangkah maju, kedua tangannya mengepal erat, siap melayangkan tinju demi mengembalikan dominasinya. Baginya, kekerasan adalah satu-satunya cara untuk membungkam pemberontakan ini. Namun sebelum tangannya sempat berayun, dua pria tegap yang sejak tadi berdiri diam di belakang pengacara Darmawan bergerak secepat kilat. Salah satu bodyguard itu menangkap pergelangan tangan Bima di udara dengan cengkeraman sekuat baja. Bima meringis kesakitan. Rasanya tulang-tulangnya mau remuk. "Lepaskan. Ini rumahku. Aku berhak mendisiplinkan istriku sendiri," teriak Bima sambil meronta sia-sia. "Koreksi, Saudara Bima," ucap pengacara Darmawan dengan nada datar tanpa emosi, sambil membuka-buka dokumen di pangkuannya. "Ini bukan rumah Anda. Dan tindakan Anda barusan bisa dikategorikan sebagai percobaan kekerasan fisik di depan saksi mata. Kami bisa menambahkan pasal UU PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kalau Anda mau." Bodyguard itu menghempaskan tangan Bima dengan kasar, membuat Bima terhuyung jatuh ke sofa, tepat di sebelah Siska yang kini gemetar ketakutan. Alia masih berdiri di tempatnya, menatap Bima yang terengah-engah bagai anjing kehilangan taring. Tidak ada setitik pun rasa takut di wajah Alia. "Kamu masih mau bahas soal rasa hormat, Bima?" tanya Alia. Ia melangkah perlahan, mengitari meja kaca, mendekati Bima yang sedang memijat pergelangan tangannya. "Tadi pagi, saat kamu dan ibumu tertawa terbahak-bahak merencanakan mau jual mobilku dan menjadikanku babu, di mana rasa hormat kalian? Di mana hati nurani kalian?" Kami cuma bercanda." Kilah Ibu Ratna cepat, wajah keriputnya memucat, keringat dingin membasahi dahinya. "Kami cuma bercanda, Alia. Kamu ini baperan banget sih, sama suami dan mertua sendiri kok perhitungan." Alia tertawa pelan, tawa yang penuh kepahitan. "Bercanda? Menjual aset miliaran rupiah itu bercanda buat ibu? Menukar BPKB mobil dengan resep masakan? Itu baru namanya bercanda, Bu. Tapi rencana kalian itu namanya tindak kriminal." "Alia, dengar dulu." Bima mencoba menurunkan nada suaranya. Ia beralih taktik dari kekerasan fisik ke manipulasi emosi, senjata andalannya selama ini. Ia menatap Alia dengan pandangan memelas. "Aku tahu kamu marah, tapi kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suruh pengacara ini pergi. Kita ini suami istri, sayang. Masalah rumah tangga nggak etis diumbar ke publik, malu dilihat tetangga." Alia mengangkat sebelah alisnya. "Kamu tidak malu bahwa selingkuhanmu menginap di rumah istrimu sendiri? Kamu tidak malu kasih dia makan dan tempat tidur pakai uang istrimu?" Alia menunjuk lurus ke arah Siska yang berusaha menyembunyikan wajahnya di balik rambut pirangnya. "Dia rekan kerjaku, Al. Kamu salah paham." Bima terus menyangkal, meski kebenaran sudah telanjang bulat di depannya. "Rekan kerja yang berencana beli rumah baru pakai uang hasil jual mobilku?" potong Alia cepat. "Aku dengar semuanya, Bima. Setiap kata. Hari ini kita jual saja mobil tak berguna milik istrimu itu. Ingat kalimat itu, Siska? Itu kalimatmu kan?" Siska terkejut namanya disebut. Ia menatap Alia dengan mata terbelalak, membuka mulut hendak membela diri, namun tak ada kata yang keluar. "Sekarang jawab pertanyaanku." Alia membungkuk, mendekatkan wajahnya ke arah Bima, menatapnya tajam. "Siapa pemilik rumah ini, dan siapa yang cuma numpang hidup?" Bima terdiam, rahangnya mengeras. Ia menolak menjawab karena jawaban itu akan menghancurkan ego kelaki-lakiannya hingga tak bersisa. "Jawab."
Bentak Alia tiba-tiba, membuat Bima, Siska, dan Ibu Ratna tersentak kaget. Kamu, bisik Bima nyaris tak terdengar. Apa? Aku tidak dengar. Kamu, rumah ini milikmu. Puas, teriak Bima penuh rasa frustrasi. Puas kamu sekarang mempermalukan suamimu sendiri? Alia menegakkan tubuhnya kembali, tersenyum puas. Bagus, akhirnya kamu tahu posisimu. Jadi mulai sekarang, jangan pernah berteriak atau memerintah di rumah ini. Karena di sini, aku hukumnya. Pengacara Darmawan berdeham pelan, menarik kembali perhatian semua orang ke arah meja tempat dokumen-dokumen legal tergelar. Ia membetulkan letak kacamatanya, bersiap memberikan pukulan kedua, pukulan finansial. Baiklah, karena status kepemilikan rumah sudah jelas, mari kita bahas hal yang lebih krusial, uang, ujar pengacara Darmawan. Saudara Bima, selama 3 tahun pernikahan, Anda selalu mendengung-dengungkan bahwa Andalah tulang punggung keluarga ini. Benar begitu? Bima membusungkan dadanya sedikit, berusaha memungut sisa-sisa harga dirinya. Tentu saja, saya kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam. Semua gaji saya masuk ke joint account kami, Alia cuma di rumah, santai-santai. Betul, sahut Ibu Ratna bersemangat. Anakku itu manajer, gajinya besar. Wajar kalau dia menikmati hasil keringatnya. Alia itu yang parasit, makan dari gaji suami tapi pelitnya minta ampun. Alia hanya menggeleng pelan, menatap mertuanya dengan tatapan kasihan. Ibu ini benar-benar tidak tahu apa-apa, atau pura-pura buta? Diam kamu, bentak Ibu Ratna. Pengacara Darmawan mengangkat sebelah tangannya, meminta ketenangan. Ia mengambil selembar kertas hasil cetakan bank. Ini adalah mutasi rekening tabungan bersama kalian selama 36 bulan terakhir, jelasnya. Ia menyodorkan kertas itu pada Bima, silakan dilihat. Angka hijau itu uang masuk, kredit, angka merah itu uang keluar, debit. Bima menyambar kertas itu dengan kasar. Matanya menyapu deretan angka tersebut. Tolong perhatikan sumber dana yang masuk, pandu pengacara Darmawan. Setiap tanggal 1, ada dana masuk sebesar Rp10.000. Itu gaji Anda, Saudara Bima. Benar? Bima terdiam. Ya, itu memang gaji pokoknya. Sekarang lihat dana yang masuk setiap tanggal 5, lanjut pengacara Darmawan. Ada uang masuk sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan. Keterangannya adalah, dividen PT Darmawan Properti dan bagi hasil kontrakan ayah. Rahang Bima jatuh. Ia menatap deretan angka ratusan juta yang tersusun rapi setiap bulannya itu, jumlahnya 10 kali lipat lebih besar dari gajinya. PT Darmawan Properti adalah perusahaan peninggalan ayah Alia. Alia adalah pemegang saham mayoritasnya, jelas pengacara Darmawan dengan tenang. Jadi kalau ditotal selama 3 tahun, kontribusi Alia di rekening ini adalah sekitar 90%. Sementara Anda, hanya 10%. Tapi, Bima tergagap, otaknya berputar keras mencari alasan. Ia tidak pernah mengecek detail transaksi. Ia hanya selalu melihat saldo akhir yang menggemuk dan mengira itu karena kehebatannya mengatur uang. Ia lupa bahwa gaya hidup mewahnya cicilan iPhone, modifikasi motor, jatah bulanan besar untuk Ibu Ratna, dan traktir teman-teman di kafe mustahil tertutupi oleh gaji 10 jutanya. Sekarang mari kita lihat pengeluarannya. Pengacara Darmawan membalik halaman. Tagihan kartu kredit Bima, Rp15.000 per bulan. Transfer ke rekening Ibu Ratna, Rp10.000 per bulan. Belanja online atas nama Siska, Rp7.000 per bulan. Hiburan dan gaya hidup, Rp12.000 per bulan. Mata Ibu Ratna terbelalak. Tunggu, jadi, jatah bulanan yang Bima kasih ke ibu itu, uangnya Alia? Betul, Bu, jawab pengacara Darmawan tegas. Gaji Bima yang 10 juta itu bahkan tidak cukup untuk bayar listrik dan air rumah sebesar ini, apalagi untuk memberi ibu 10 juta. Hitungan kasarnya, Bima tekor setiap bulan. Yang menutupi kebobrokan finansialnya adalah uang Alia. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu itu. Fakta itu menghantam Ibu Ratna lebih keras dari tamparan manapun. Selama ini ia membanggakan Bima sebagai anak sukses yang menghidupi istri tak berguna. Kini ia baru sadar, dialah dan anaknya lah yang menjadi benalu. Ia memakan uang menantunya sambil terus menghinanya. Gak mungkin, gumam Bima, tangannya gemetar memegang kertas mutasi itu. Palsu, Alia gak mungkin punya uang sebanyak ini. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa yang mewarisi sebuah perusahaan. Bima, potong Alia dingin. Aku diam selama ini karena aku ingin menghargaimu sebagai suami. Aku biarkan kamu merasa hebat, merasa jadi kepala keluarga. Aku sponsori egomu pakai uangku. Tapi apa balasannya? Kamu mau jual satu-satunya kenang-kenangan dari ayahku? Alia mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, dan menyodorkan layarnya tepat di depan wajah Bima.
Lihat ini, Bima. Di layar ponsel itu tertera saldo rekening pribadi Alia yang baru saja ia transfer. Deretan angkanya sangat panjang, 1.000 rupiah. Cukup untuk membeli harga diri Bima berkali-kali lipat. Tadi pagi, aku sudah memindahkan semua uangku dari rekening bersama kita. Sekarang, coba kamu cek saldo rekening yang selalu kamu banggakan itu. Bima buru-buru merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia membuka aplikasi mobile banking. Koneksi internet terasa sangat lambat, atau mungkin waktu yang berjalan melambat bagi Bima. Login berhasil. Saldo tersedia, 152.500. 152.500 rupiah. Hanya itu yang tersisa. Bima menatap layar ponselnya tanpa bisa berkata-kata. Dunianya hancur berkeping-keping. Rencana merenovasi rumah. Rencana liburan ke Bali bersama Siska. Rencana ganti mobil baru. Semuanya lenyap tak berbekas dalam sekejap. Uangku. Bisik Bima hampa. Bukan uangmu, ralat Alia tajam. Itu sisa gajimu bulan ini yang belum sempat kamu habiskan. Nikmatilah. Ratapan Bima atas saldo rekeningnya menjadi lonceng peringatan bagi Siska. Wanita berambut pirang dengan makeup tebal yang mulai luntur karena keringat itu akhirnya menyadari posisinya. Siska tidak bodoh, ia hanyalah seorang oportunis. Ia menempel pada Bima karena Bima branding dirinya sebagai bos muda kaya raya yang tidak bahagia dengan istrinya. Bima menjanjikan kemewahan, rumah, dan mobil. Tapi kini, di hadapannya hanyalah seorang pria bergaji UMR untuk standar gaya hidupnya yang selama ini hidup menumpang dari kekayaan istri. Seorang pria yang saldo rekeningnya bahkan tidak cukup untuk membeli satu set skincare Siska. Perlahan-lahan, Siska berdiri dari sofa. Gerakannya mengendap-endap, berusaha agar tidak menarik perhatian. Mau kemana kamu? Tanya Alia. Suaranya tidak keras, tapi cukup menghentikan langkah Siska. Siska menoleh, memaksakan sebuah senyuman canggung. Mbak Alia? Saya baru ingat ada meeting mendadak di kantor. Bos saya telepon. Saya harus balik sekarang. Maaf ya, Mbak. Saya nggak mau ikut campur urusan keluarga kalian. Siska menyambar tas tangannya, siap kabur dari kapal yang sedang tenggelam. Ia tak peduli lagi pada Bima. Baginya, Bima kini tak lebih dari seonggok sampah. Duduk, perintah Alia. Tapi Mbak, saya bilang duduk, bentak Alia menggelegar. Salah satu bodyguard pengacara Darmawan melangkah maju, menghalangi jalan Siska. Siska terpaksa mundur dan duduk kembali di ujung sofa, menjauh dari Bima. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, menghinaku, merencanakan tindak kejahatan, makan dan tidur gratis di rumahku, lalu pergi begitu saja setelah tahu laki-laki ini jatuh miskin? Tanya Alia dengan nada meremehkan. Sumpah Mbak, saya nggak tahu apa-apa. Siska mulai mengeluarkan air mata buaya. Saya cuma diundang Bima ke sini. Dia bilang dia duda kaya. Dia bilang istrinya jahat banget sama dia. Saya juga ditipu Mbak, saya ini korban. Bima menoleh kaget menatap selingkuhannya. Siska, kok kamu ngomong gitu? Tadi pagi kamu yang paling semangat nyuruh aku jual Fortuner. Kamu yang bilang Alia itu istri bodoh. Diam kamu, desis Siska galak, membuang topeng manisnya. Kalau aku tahu kamu kere, aku nggak sudi pacaran sama kamu. Sok-sokan jadi manajer, rupanya cuma parasit numpang hidup istri. Najis, Bima ternganga. Hatinya hancur lebur. Wanita yang ia puja-puja, wanita yang membuatnya tega mengkhianati istri yang setia, kini berbalik meludahinya di detik pertama ia jatuh miskin. Alia bertepuk tangan pelan. Prok prok prok, kisah cinta yang sangat romantis. Mirip Romeo dan Juliet versi orang-orang kere, sindir Alia telak. Alia mengambil sebuah map tipis dari atas meja, lalu melemparnya ke pangkuan Siska. Apa ini? Tanya Siska dengan tangan gemetar. Itu hasil cetak percakapan WhatsApp kamu dan Bima selama sebulan terakhir, jawab Alia. Aku menyadap WA Bima sejak kalian mulai sering chatting diam-diam setiap malam. Siska membuka map itu, wajahnya semakin pucat pasi. Isinya adalah percakapan vulgar dan jahat mereka berdua. Siska, kapan sih kamu usir istrimu yang dekil itu? Aku udah nggak sabar jadi nyonya rumah. Bima, jual aja mobilnya, sayang. Dia nggak ngerti hukum kok, uangnya kita bawa kabur. Jelas ada niat jahat dan pemufakatan jahat untuk percobaan penipuan, tambah pengacara Darmawan dengan nada profesional. Saudari Siska, Anda bukan hanya sekadar pelakor, tapi Anda adalah kaki tangan medepleger dalam sebuah kejahatan. Ancamannya sama beratnya dengan pelaku utama. Mbak Alia, tolong, Siska merosot dari sofa, berlutut di lantai. Harga dirinya menguap demi kebebasannya. Tolong jangan laporkan saya ke polisi. Saya janji akan pergi jauh. Saya akan blokir nomor Bima.
Saya nggak akan ganggu kalian lagi. Tolong mbak, saya masih ada cicilan motor. Alia menatap wanita yang bersimpuh di kakinya itu dengan tatapan jijik. Bangun, jangan kotori lantaiku dengan air mata palsumu. Siska berdiri sambil mengusap ingusnya. Aku tidak akan melaporkanmu. Untuk saat ini, kata Alia. Tapi ada satu syarat, kamu harus menonton kejatuhan Bima sampai selesai. Kamu harus melihat betapa menyedihkannya laki-laki yang kamu rebut ini. Setelah itu, kamu boleh pergi membawa rasa malumu. Siska mengangguk cepat, tak berani membantah. Ia kembali duduk di pojokan, terdiam 1000 bahasa, sementara Bima menatapnya dengan tatapan nanar. Kini giliran Ibu Ratna. Menyadari bahwa kedua sekutunya telah tumbang Bima lumpuh secara mental dan finansial, Siska menyerah tanpa syarat. Wanita tua itu harus menghadapi sendiri menantu yang selama ini ia tindas. Taktik Ibu Ratna selalu sama. Jika kekerasan verbal tidak mempan, gunakan kartu orang tua. Tiba-tiba, Ibu Ratna memegangi dadanya. Ia memisingkan mata, berpura-pura kesakitan, dan mulai terengah-engah dengan gaya dramatis. Aduh, dadaku sesak, rintih Ibu Ratna sambil merosot di kursinya. Aku serangan jantung. Bima, tolong Ibu. Alia, kamu memang menantu durhaka. Kamu membunuh mertuamu pelan-pelan. Bima yang kalut langsung panik melihat ibunya. Ibu kenapa? Bertahan Bu. Bima menoleh pada Alia dengan tatapan penuh amarah. Lihat apa yang kamu perbuat. Kalau ibu sampai mati, kamu pembunuhnya. Pengacara Darmawan baru saja hendak berdiri untuk menelepon ambulans, namun Alia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia duduk kembali. Alia sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Ia menonton sandiwara itu dengan wajah sedatar tembok. Bima, panggil Alia dengan tenang. Ibumu baru saja medical check-up minggu lalu di rumah sakit elit pakai uangku. Kolesterolnya memang sedikit tinggi, tapi jantungnya sehat walafiat. Sangat sehat untuk ukuran orang yang hobinya makan gorengan dan marah-marah. Jangan sok tahu, ibu beneran kesakitan. Alia berjalan ke arah sound system di dekat TV. Ia menekan tombol play pada sebuah voice recorder kecil yang terhubung ke speaker Bluetooth. Suara dari rekaman tadi pagi mengalun memenuhi ruangan, sangat jernih dan keras. Suara rekaman, Ibu Ratna, istrimu itu bodohnya sampai ke tulang. Lihat saja dia, yang dia tahu cuma menunduk, memasak, mencuci, dan bersih-bersih. Dia tidak tahu menahu soal dokumen-dokumen penting. Kalau dia menolak tanda tangan, ibu yang akan membuat hidupnya seperti di neraka sampai dia tidak tahan lagi. Diikuti tawa jahat Ibu Ratna yang menggema. Alia mematikan rekaman itu. Suara orang yang kena serangan jantung tidak mungkin selantang itu, Ibu Ratna, kata Alia dingin. Dan seseorang yang berencana membuat hidup orang lain seperti di neraka, tidak pantas mendapat belas kasihan saat rencananya gagal. Ibu Ratna, mendengar suaranya sendiri diputar ulang, seketika berhenti merintih. Rasa sakit di dadanya mendadak sembuh total oleh rasa malu yang teramat sangat. Perlahan-lahan ia membenarkan posisi duduknya, menyadari sandiwaranya tidak laku lagi. Alia. Ibu Ratna mengubah nada suaranya menjadi sangat memelas, mencoba menyentuh sisi emosional Alia. Ibu hilaf, nak, ibu ini sudah tua, wajar kalau sering salah bicara. Kamu kan menantu yang baik, yang rajin salat. Masa kamu setega ini sama ibu? Kamu nggak takut kualat sama mertua? Kualat? Alia tertawa getir. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang terakumulasi selama 3 tahun penyiksaannya. Ibu, selama 3 tahun, saya bangun jam 4 pagi. Saya masakkan bubur ayam kesukaan ibu. Saya cuci baju ibu pakai tangan karena ibu bilang mesin cuci merusak kain. Saya pijat kaki ibu setiap malam. Dan setiap bulan, saya transfer 10 juta ke rekening ibu lewat Bima. Alia menunjuk dada Ibu Ratna. Dan apa balasannya, Bu? Ibu menghina fisik saya di depan tetangga. Ibu menghasut Bima untuk menikah lagi. Ibu mengatai saya mandul, padahal Bima yang menunda punya anak. Di mana hati nurani ibu sebagai sesama perempuan? Ibu Ratna menunduk dalam. Tak ada satu kata pun yang bisa ia bantah, karena semuanya adalah kebenaran mutlak. Tapi ibu sudah tua, Alia. Ibu cuma bergantung sama Bima. Kalau Bima nggak punya uang, ibu mau makan apa? Akhirnya, Ibu Ratna mengakui ketakutan terbesarnya, kemiskinan. Itu bukan urusan saya lagi, jawab Alia tegas. Ibu kan punya anak laki-laki kebanggaan, si manajer sukses. Minta makanlah padanya, jangan pada istri bodoh seperti saya. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Kali ini tangisannya sungguhan, tangisan penyesalan karena ia baru saja membuang bongkahan berlian demi memungut seonggok batu kali. Jam dinding menunjukkan pukul 1 siang. Terik matahari di luar seolah mendukung panasnya pengadilan di ruang tamu itu.
Semua kartu sudah terbuka. Semua kebohongan sudah ditelanjangi. Kini saatnya menjatuhkan vonis. Alia kembali duduk di sebelah pengacara Darmawan. Ia merasa lelah, namun hatinya begitu ringan. Beban bertonton yang mengimpitnya selama 3 tahun sirna sudah. Baiklah, kesimpulannya begini, kata pengacara Darmawan, mengambil alih panggung untuk menutup drama ini secara legal. Klien saya, Ibu Alia, memiliki bukti kuat untuk beberapa tindak pidana. Percobaan penipuan, persekongkolan jahat, dan kekerasan psikis dalam lingkup UU PKDRT. Ada rekaman, ada saksi, ada bukti chat. Bima mengangkat wajahnya yang kusut dan bermata merah. Kamu mau memenjarakan suamimu sendiri? Al, tergantung. Jawab Alia singkat. Tergantung apa? Tergantung seberapa cepat kalian angkat kaki dari rumah ini, desis Alia. Ia berdiri menatap ketiga orang di depannya satu persatu. Aku beri kalian 2 pilihan. Sangat sederhana. Pilihan A. Alia mengangkat satu jari. Aku dan Om Darmawan akan menelepon polisi sekarang juga. Bukti sudah lengkap. Kalian bisa dijemput sore ini. Bima dan Siska masuk dengan pasal penipuan, Ibu Ratna sebagai kaki tangan. Kalian akan tidur di lantai ubin penjara yang dingin malam ini. Bima, Ibu Ratna, dan Siska serempak menggeleng kuat-kuat. Penjara adalah mimpi buruk bagi mereka yang terbiasa hidup nyaman. Pilihan B. Alia mengangkat 2 jari. Kalian keluar dari rumah ini, detik ini juga, tanpa membawa apapun selain baju yang menempel di badan kalian. Apa? Pekik Bima protes. Tapi bajuku, laptopku, jam tanganku, itu semua barang pribadiku. Laptop itu kamu cicil pakai kartu kredit tambahanku bulan lalu, belum lunas. Jam tangan itu hadiah dariku tahun lalu. Semuanya dibeli pakai uangku, potong Alia telak. Menurut perjanjian pranikah, barang yang dibeli oleh satu pihak menggunakan uangnya adalah mutlak milik pihak tersebut. Tapi baju kantorku, masa aku keluar cuma pakai kaos oblong begini? Bima memohon. Ambil secukupnya. 1 koper kecil untuk kalian bertiga. Sisanya, tinggalkan. Perintah Alia tak terbantahkan. Kalian punya waktu 10 menit. Lewat dari itu, pilihan A berlaku. Pengacara Darmawan melihat jam tangannya. Waktu dimulai dari sekarang. Kepanikan melanda. Bima berlari serabutan menuju kamar utama. Ibu Ratna dengan kaki gemetar tertatih-tatih menuju kamar tamu. Siska kebingungan karena ia memang tidak punya barang di sana selain tas tangannya. Kamu, Siska, panggil Alia, kamu boleh pergi sekarang, bawa tasmu. Dan ingat, kalau aku melihat wajahmu lagi di sekitar sini, print out percakapan mesum kalian ini akan mendarat di meja HRD kantormu. Siska mengangguk cepat dengan wajah pucat pasi. Tanpa menengok ke arah kamar Bima, tanpa berpamitan, ia berlari keluar rumah secepat kilat. Ia meninggalkan Bima begitu saja. Cinta sejati, omong kosong. Sementara itu, terdengar suara gerasa-gerusu dari kamar utama. Bima memasukkan baju-bajunya ke dalam koper secara asal-asalan. Ia sempat melirik laptop mahalnya, tapi mengingat ancaman Alia dan tatapan tajam para bodyguard di pintu kamar, ia mengurungkan niatnya. Ia hanya membawa kemeja, pakaian dalam, dan sikat gigi. Ibu Ratna di kamar tamu menangis sambil memasukkan daster-dasternya ke dalam kantong plastik hitam besar kresek sampah, karena ia tidak punya koper sendiri, pemandangan yang sangat tragis. 10 menit berlalu. Bima dan Ibu Ratna berdiri di ruang tamu. Bima menenteng 1 koper cabin size, sementara Ibu Ratna memeluk kresek hitam berisi baju. Mereka terlihat seperti gelandangan yang baru saja digusur dari kolong jembatan. Kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, pinta Alia sambil menengadahkan tangan. Dengan berat hati, Bima menyerahkan semua kunci itu. Kunci-kunci yang dulu sering ia putar-putar di jarinya untuk pamer di depan teman-teman tongkrongannya, sebagai simbol kesuksesan semu, kini kembali ke pemilik aslinya. Dompet, pinta Alia lagi. Dompet juga, protes Bima. Kartu kredit platinum tambahan di dompetmu itu atas namaku. Sini. Bima mengeluarkan dompet kulitnya, menarik kartu kredit platinum itu dan menyerahkannya. Alia mengambil gunting dari laci meja dan menggunting kartu itu menjadi 2 tepat di depan mata Bima. Krek. Sekarang, silakan keluar, ucap Alia sambil menunjuk pintu depan yang terbuka lebar. Sinar terik matahari memantul dari lantai teras. Di luar sana, dunia nyata yang kejam sedang menunggu Bima dan ibunya. Dunia tanpa AC, tanpa Fortuner, tanpa makanan enak dan gratis. Bima menatap Alia untuk terakhir kalinya. Ada penyesalan di matanya, tapi lebih banyak porsi amarah karena egonya tercabik. Kamu akan menyesal, Alia. Kamu nggak akan bisa hidup tanpa laki-laki. Alia tersenyum, senyum yang paling tulus dan paling merdeka hari itu. Kamu salah, Bima. Kamulah beban dalam hidupku.
baru sekarang aku bisa mulai hidup yang sebenarnya. Jalan, bentak salah satu bodyguard pengacara Darmawan. Bima dan Ibu Ratna melangkah keluar dengan gontai. Di luar pagar, beberapa tetangga yang mendengar keributan tadi sudah mulai berkumpul dan berbisik-bisik. Bima menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya yang merah padam menahan malu. Bodyguard pengacara Darmawan menutup gerbang besi hitam itu. Blam! Suara benturan besi itu mengakhiri babak kehidupan Alia sebagai istri yang tertindas. Di dalam rumah yang kini terasa lengang, Alia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang beraroma kemenangan. Ia menoleh pada pengacara Darmawan dan tersenyum tulus. Terima kasih banyak, Om Darmawan. Sama-sama, Nak. Ayahmu pasti sangat bangga melihatmu hari ini. Suara gerbang besi hitam yang beradu keras dengan tiangnya, blam, bergema layaknya lonceng kematian bagi kehidupan nyaman Bima dan Ibu Ratna. Suara gembok yang dikunci dari dalam oleh pengawal pengacara Darmawan menegaskan bahwa jalan kembali ke surga dunia mereka telah tertutup rapat untuk selamanya. Di luar pagar, panas matahari siang bolong terasa memanggang kulit. Aspal perumahan memancarkan uap panas yang membuat pandangan mengabur. Bima berdiri kaku seperti patung. Satu tangannya mencengkeram erat gagang koper kecil berisi sisa-sisa pakaiannya, sementara tangannya yang lain mengepal di sisi tubuh. Bulir-bulir keringat sebesar biji jagung mulai mengalir dari pelipisnya, bukan hanya karena terik matahari, melainkan karena rasa dingin yang menjalar dari rasa malu yang luar biasa. Ibu Ratna berdiri di sampingnya, mendekap erat kantong kresek hitam besar. Kresek yang biasanya digunakan untuk membuang sampah dapur itu, kini menjadi wadah untuk seluruh harta bendanya, daster-daster lusuh, beberapa kerudung instan, dan pakaian dalam seadanya. Penampilannya sangat memprihatinkan, jauh dari citra nyonya kaya raya yang selalu ia pamerkan di acara arisan PKK. Ini cuma mimpi buruk kan, Bima? Bisik Ibu Ratna dengan suara serak. Ia menatap nanar ke arah rumah mewah 2 lantai itu. Di balik kaca jendela ruang tamu, ia samar-samar melihat siluet Alia yang duduk santai seolah tak terjadi apa-apa. Kita beneran diusir? Nanti malam kita tidur di mana? Bima tak menjawab. Tenggorokannya terasa seperti tercekik pasir. Ia menunduk, menatap sepatu pantofelnya yang mulai diselimuti debu jalanan. Loh, Ibu Ratna? Mas Bima? Suara melengking itu membuat Bima ingin menghilang di telan bumi saat itu juga. Itu suara Ibu Neneng, tetangga sebelah rumah yang memegang gelar juara umum tukang gosip sekompleks. Ibu Neneng sedang menyiram tanaman di halamannya, tapi matanya yang setajam elang sudah memindai koper dan kantong kresek hitam di tangan mereka. Kok siang-siang bolong bawa koper? Mau liburan ya? Wah, asik banget. Mau kemana nih? Ke puncak, ke Bali, tanya Ibu Neneng dengan nada yang jelas-jelas menyindir. Pasti Ibu Neneng mendengar samar-samar keributan di dalam rumah tadi. Bima memaksakan sebuah senyuman yang lebih terlihat seperti seringaian kesakitan. Ah, iya, Bu Neneng. Mau nginap di rumah saudara bentar, ada acara keluarga. Oh, acara keluarga. Ibu Neneng mengangguk-angguk penuh arti. Ia melirik tajam ke kantong kresek di pelukan Ibu Ratna. Lah tapi kok bajunya ditaruh di kresek sampah gitu, Bu Ratna? Koper branded yang Ibu pamerin pas arisan bulan lalu kemana? Wajah Ibu Ratna merah padam seperti kepiting rebus. Ia memeluk kreseknya lebih erat, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Kopernya lagi dipinjam saudara. Maria, Bu Neneng, kita buru-buru. Taksi online-nya sudah nunggu di depan. Sebuah kebohongan bodoh, tidak ada taksi online yang menunggu. Bima bahkan belum memesan karena kuota internetnya sekarat dan ia tidak ingin membuang-buang sisa uangnya. Ayo Bu, jalan. Bima menarik lengan ibunya dengan kasar, setengah menyeretnya menjauh dari tatapan penuh selidik Ibu Neneng. Mereka berjalan menyusuri trotoar kompleks yang panas membara. Roda koper Bima bergesekan dengan paving block, menimbulkan suara bergemuruh yang mengiringi langkah berat mereka. Setiap kali ada mobil tetangga lewat, Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam, takut dikenali. Baru 500 meter berjalan, Ibu Ratna sudah mengeluh kepanasan. Aduh, Bima, kaki ibu sakit, panas banget ini. Kita mau kemana sih? Pesan GrabCar sana. Kenapa kita jalan kaki kayak gembel begini? Langkah Bima terhenti mendadak di bawah sebuah pohon angsana yang daunnya mulai rontok. Ia menoleh ke arah ibunya dengan mata merah menyala. Ibu pikir Bima punya uang buat bayar taksi? Bentak Bima, menumpahkan segala rasa frustrasinya. Uang Bima tinggal 150.000, Bu, 150.000. Itu cuma cukup buat makan kita 2 hari kalau kita ngirit. Taksi ke hotel itu mahal. Ibu Ratna terkejut bukan kepalang dibentak oleh anak kesayangannya sendiri. Kok kamu malah marah sama ibu? Ini semua salah istrimu yang durhaka itu. Harusnya tadi kamu lawan dia. Laki-laki kok lembek banget. Lembek?
Bima tertawa histeris bak orang gila. Ibu yang bikin Bima jadi begini. Ibu yang selalu mengompori Bima untuk memeras uang Alia. Ibu yang selalu minta jatah bulanan 10 juta. Padahal ibu tahu gaji Bima pas-pasan. Sekarang Alia meledak, kita yang hancur. Ibu dan anak itu bertengkar hebat di pinggir jalan raya, disaksikan oleh seorang tukang bakso gerobak yang sedang mangkal. Tukang bakso itu hanya geleng-geleng kepala, mungkin takjub melihat betapa cepatnya roda nasib berputar. Bima merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar dengan tatapan putus asa. Ia butuh tempat bernaung, ia butuh pertolongan. Dengan jari bergetar, ia mencari sebuah nama di kontak WhatsApp-nya. Siska sayang. Bima menekan tombol panggil. Tut, tidak diangkat. Bima mencoba lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ditolak. Bima mengirim pesan singkat. Sis, kamu di mana? Aku sama ibu lagi di jalan nih. Kami butuh tempat istirahat. Aku ke kosan kamu ya. Centang 1. Abu-abu. Beberapa detik kemudian, foto profil Siska yang cantik itu lenyap, berganti dengan siluet abu-abu polos tanpa status. Mata Bima terbelalak. Dia blokir aku, bisiknya tak percaya. Perempuan bangsat, dia blokir aku. Bima membanting ponselnya ke rerumputan saking frustrasinya, lalu memungutnya kembali karena sadar ia tak akan mampu membeli yang baru. Siska, wanita yang pagi tadi memanggilnya sayang, wanita yang diajaknya merencanakan masa depan, mencampakkannya di detik pertama ia jatuh miskin. Kenapa? Siska nggak mau angkat, tanya Ibu Ratna dengan nada sinis. Sudah ibu bilang dari dulu, perempuan gatal macam begitu cuma mau uangmu, kamu sih lebih milih dia daripada Alia. Ibu juga dukung aku sama Siska kan? Balas Bima sengit. Ibu yang bilang Siska lebih cantik, lebih gaul, lebih pantas dibawa kondangan daripada Alia yang kayak ibu-ibu PKK. Jangan cuci tangan, Bu. Itu karena ibu kira kamu banyak uang, jerit Ibu Ratna. Kalau ibu tahu kamu kere, ibu bakal suruh kamu cium kakinya Alia. Saling menyalahkan di pinggir jalan raya yang bising, ditampar oleh asap knalpot Kopaja dan debu jalanan. Sangat kontras dengan embusan AC dingin Fortuner yang biasa mereka nikmati. Akhirnya, karena tak sanggup lagi menahan panas dan lelah, Bima menghentikan sebuah angkot yang lewat. Naik, Bu, perintah Bima singkat. Naik angkot. Mata Ibu Ratna melotot jijik. Panas, Bima, bau keringat orang. Nggak mau ibu, pesan gocar saja yang paling murah. Nggak ada uang, Bu. Ibu ngerti nggak sih? Bima mendorong tubuh ibunya masuk ke dalam angkot yang sesak. Bima memangku koper kecilnya karena tidak ada ruang lagi. Sementara Ibu Ratna harus berhimpitan dengan ibu-ibu pulang dari pasar yang membawa sekeranjang ikan asin berbau menyengat. Sepanjang perjalanan 1 jam itu, Ibu Ratna tak henti-hentinya menggerutu sambil menutup hidung dengan ujung kerudungnya. Bima hanya diam membisu, menatap kosong keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah yang melintas, dan ia sadar ia telah terlempar jauh dari kasta sosialnya. Mereka turun di sebuah kawasan padat penduduk. Di mulut sebuah gang sempit yang becek dan bau got, Bima teringat ia punya kenalan yang menyewakan kamar kos murah di daerah sini. Kita tinggal di sini? Pekik Ibu Ratna histeris saat Bima berhenti di depan sebuah pintu tripleks yang catnya sudah mengelupas. Ini yang paling murah, Bu. 800.000 sebulan. Aku bayar pakai sisa uang di ATM tadi, dan minjem sedikit dari teman kantorku, jawab Bima lelah luar biasa. Mereka masuk. Kamar itu ukurannya cuma 3 kali 3 meter. Tidak ada ranjang, hanya sebuah kasur busa tipis di lantai. Kamar mandi ada di dalam, tapi baunya pesing dan kerannya menetes terus-menerus. Kipas angin di langit-langit berputar pelan dengan suara berderit-derit, nyaris tak menghasilkan angin. Ibu Ratna melempar kresek hitamnya ke sudut ruangan lalu menangis meraung-raung. Ya Allah, dosa apa hamba sampai harus tinggal di kandang tikus begini? Alia, menantu laknat, kejam sekali dia. Bima duduk bersandar di dinding lembab, menutup telinganya rapat-rapat. Tangisan ibunya, suara bising motor knalpot racing di gang, suara dangdut tetangga sebelah. Semuanya bercampur aduk menjadi orkestra kejatuhan di kepalanya. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Bima bergetar. Sebuah email masuk dari Darmawan, Partners Law Firm. Subjek: pemberitahuan gugatan cerai dan undangan mediasi. Bima membukanya dengan tangan bergetar. Itu adalah salinan resmi gugatan cerai dari Alia. Tidak buang-buang waktu, Alia bergerak cepat. Di bagian lampiran, tertera tuntutan Alia. Perceraian tanpa pembagian harta gono gini, berdasarkan perjanjian pranikah, dan pengembalian dana senilai 2 miliar yang diklaim sebagai uang Alia yang disalahgunakan Bima selama pernikahan. 2 miliar. Bima terkulai lemas. Ia tidak punya uang sebanyak itu.
beli nasi bungkus untuk makan malam ini saja ia harus menghitung uang receh. 1 minggu berlalu bagaikan setahun. Bima mendatangi pengadilan agama dengan mengenakan kemeja kusut yang belum disetrika. Ia datang sendirian dengan naik ojek online, tak mampu menyewa pengacara apalagi membawa mobil. Sementara di seberang meja mediasi, Alia duduk didampingi tim kuasa hukumnya yang terlihat mengintimidasi. Alia tampak sangat berbeda. Transformasinya luar biasa. Ia mengenakan blazer putih bersih yang fitted di badannya, rambutnya ditata rapi, wajahnya cerah merona. Hilang sudah daster lusuh, hilang sudah wajah kelelahan. Aura seorang wanita pengusaha sukses memancar kuat darinya. Saat mediasi dimulai, Bima mencoba jurus drama terakhirnya. Ia berlutut di lantai ruang mediasi, tak peduli dengan tatapan risih sang hakim mediator. Alia, kumohon, maafkan aku, isak Bima. Kali ini air matanya sungguhan, didorong oleh teror kemiskinan yang mencekiknya. Aku hilaf, Al. Aku janji akan berubah. Aku akan kerja keras. Aku bakal jadi suami yang baik buat kamu. Jangan ceraikan aku, Al. Kasihan ibu, dia sakit-sakitan di kos-kosan sempit. Alia menatap Bima yang bersimpuh di kakinya. Dulu, pemandangan ini mungkin akan meluluhkan hatinya. Dulu, ia mungkin akan merasa kasihan melihat suaminya menangis. Tapi sekarang, yang ia lihat hanyalah seorang aktor amatir dengan naskah usang yang tak lagi laku dijual. Bangun, Bima, ucap Alia datar tanpa emosi, jangan mempermalukan dirimu sendiri lebih dari ini. Aku cinta sama kamu, Al. Cinta banget. Alia tersenyum sinis. Kamu cinta uangku, Bima, bukan aku. Buktinya, saat uangku hilang, atau saat kamu pikir uangku hilang, cintamu juga ikut hilang. Kamu mau jual mobilku, kan? Itu Siska yang hasut aku, Al, otaknya memang licik. Tolong jangan limpahkan semua kesalahannya padaku. Jangan melempar batu sembunyi tangan. Kamu yang menandatangani kwitansi palsu untuk memarkup pengeluaran rumah. Kamu yang mentransfer uang belanja ke rekening pribadimu. Kamu, Bima. Pengacara Darmawan meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Saudara Bima, kata pengacara Darmawan tegas. Klien kami masih berbaik hati. Alia bersedia mencabut tuntutan perdata pengembalian dana 2 miliar itu. Dia tidak ingin repot-repot memenjarakan mantan suaminya. Wajah Bima langsung semeringah, seberkas harapan muncul. Benarkah? Ya Allah. Terima kasih, Al. Kamu memang berhati malaikat. Tunggu dulu, potong pengacara Darmawan. Syaratnya, Anda harus menyetujui gugatan cerai ini tanpa syarat, mengakui seluruh kesalahan Anda, dan tidak akan pernah mendekati atau menghubungi Alia seumur hidup. Kalau Anda melanggar satu chat, satu telepon kami akan langsung menaikkan kasus pidana penipuan dan penggelapannya. Kami punya bukti yang cukup untuk menjebloskan Anda 5 tahun ke penjara. Bima menelan ludah. Pilihan yang sulit, tapi ia tak punya daya, penjara, atau bebas tapi miskin. Satu lagi, tambah Alia. Aku tahu soal kebiasaan judi online-mu, Bima. Bima membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itulah rahasia tergelapnya. Alasan kenapa gajinya selalu habis tak bersisa. Alasan kenapa ia selalu menggerogoti uang Alia. Ia kecanduan main slot. Kamu punya utang di 3 aplikasi pinjol ilegal, kan? Lanjut Alia, menguliti habis-habisan kedok suaminya. Totalnya hampir 15 juta. Dan kamu menjadikan nomorku sebagai kontak darurat tanpa izinku. Bima menunduk dalam-dalam, keringat dingin membasahi tengkuknya. Aku sudah ganti nomor HP, kata Alia tenang. Jadi mulai besok, debt collector itu tidak akan menggangguku lagi. Mereka akan mencarimu. Ke kantormu, ke kos-kosan kumuhmu, selamat menikmati hari-harimu Bima. Dengan tangan gemetar hebat, Bima menandatangani berkas persetujuan cerai itu. Tanda tangan itu adalah stempel kekalahannya secara total. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan bahu merosot, membawa beban dunia yang kini terasa 1000 kali lebih berat karena tak ada lagi uang istrinya yang menopang. Karma tidak suka disuruh menunggu. Ia datang dengan mengendarai motor berknalpot brong, mengenakan jaket kulit imitasi warna hitam, dan helm half-face. 2 hari setelah mediasi, Bima yang sedang duduk melamun di teras kosannya dikejutkan oleh kedatangan 2 pria berwajah sangar dan berkulit legam, mata elang. Debt kolektor pinjol. Woi, Bima, bayar utang lu, bentak pria yang paling besar sambil menggebrak pintu tripleks kosan. Bima gemetar ketakutan. Bentar bang, saya lagi usahakan. Saya baru aja dipecat dari kantor. Ya, Bima baru saja di PHK. Pihak HRD menemukan bukti Bima sering memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, ditambah kinerjanya yang hancur lebur karena stres menghadapi proses cerai. Alesan basi. Bayar sekarang atau motor matik lu gue angkut. Jangan bang,
Cuma itu sisa harta saya satu-satunya buat nyari kerja. Bima memohon-mohon, mencoba menahan stang motor Honda Beat tuanya. Keributan pun pecah. Tetangga satu lorong kosan keluar untuk menonton drama gratis. Ibu Ratna yang sedang tidur siang di dalam kamar, terbangun kaget. Ia keluar dengan mengenakan daster lusuh sambil berteriak histeris. Tolong, tolong, ada maling mau rampas motor anak saya. Salah satu debt collector yang emosi merasa terganggu oleh teriakan Ibu Ratna. Tanpa sengaja, saat berusaha menepis tangan wanita tua itu, ia mendorong Ibu Ratna terlalu keras. Ibu Ratna terjerembab ke belakang dan jatuh terperosok ke dalam selokan dangkal yang airnya hitam pekat dan bau. Biarin aja motornya di sini. Besok gue balik lagi. Kalau nggak ada duitnya, abis lu. Ancam si penagih utang, meludah ke arah Bima sebelum tancap gas pergi. Bima buru-buru menarik ibunya keluar dari got. Baju ibunya basah kuyup, berlumuran lumpur hitam dan bau busuk. Bima mendudukkan ibunya di pinggir selokan. Ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ibu Ratna bukannya menenangkan, malah memukul punggung Bima keras-keras. Anak nggak berguna. Bikin malu ibu saja kamu ini. Kenapa kamu judi slot, Bima? Uang 15 juta kalau kamu pakai buat modal usaha jualan makanan, kita nggak bakal kelaparan. Malah kamu buang ke mesin sialan itu? Diam, Bu. Diam. Bentak Bima balik sambil mendorong ibunya kasar. Ibu Ratna terhuyung dan jatuh terduduk di aspal gang. Kali ini, ia tidak bangun lagi. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi, matanya mendelik, dan keringat dingin bercucuran sebesar jagung. Ia memegangi dada kirinya. Sakitnya kali ini nyata, bukan sandiwara. Stres berat berhari-hari, gizi buruk karena hanya makan mie instan, ditambah syok akibat didatangi debt collector, membuat tekanan darahnya meroket tajam. Aduh, Bima, dada ibu beneran sakit. Rintih Ibu Ratna pelan, mulutnya mulai terlihat miring ke satu sisi. Bima menoleh sekilas, mengira ibunya kembali melakukan acting playing victim seperti di rumah Alia dulu. Halah, ibu nggak usah drama lagi, nggak ada Alia di sini, nggak ada yang bakal kasihan sama kita. Bima malah meninggalkan ibunya yang merintih di tanah, masuk ke dalam kamar mandi umum kosan untuk membersihkan diri. Ia baru sadar ibunya tidak sedang berakting ketika 10 menit kemudian, tetangga kosannya menggedor pintu kamar mandi, memberitahu bahwa Ibu Ratna pingsan dengan mulut mencong. Gejala stroke ringan. Malam itu, di bangsal kelas 3 sebuah RSUD yang padat dan gerah, Bima duduk termenung memegangi kepalanya. Ia tidak punya uang untuk menebus obat-obatan khusus yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan karena BPJS ibunya menunggak berbulan-bulan. Ia sendirian. Tidak ada Siska yang menemani. Tidak ada Alia yang biasanya sigap mengurus semua dokumen dan biaya administrasi rumah sakit. Tidak ada Fortuner mewah untuk tempatnya beristirahat di parkiran. Ia harus tidur di lantai lorong rumah sakit beralaskan kardus air mineral bekas, ditemani suara rintihan pasien lain. Saat ia memejamkan matanya, ia teringat kamarnya yang dulu. Kasur spring bed yang empuk, AC yang sejuk, dan selimut yang wangi. Ia teringat dulu ia sering memarahi Alia hanya karena aroma pelembut pakaiannya tidak sesuai seleranya. Kini, ia rela menukar nyawanya demi bisa tidur satu malam saja di atas karpet bulu di ruang tamu Alia. Rasa penyesalan itu datang menggulung seperti ombak tsunami, menenggelamkannya, seandainya ia bersyukur, seandainya ia tidak serakah, seandainya ia menghargai istri yang begitu setia. Tapi kata seandainya, tidak bisa dipakai untuk membayar cicilan pinjol, dan tidak bisa membeli obat stroke untuk ibunya. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, sinar matahari pagi menyinari taman belakang rumah Alia dengan indah. Rumah itu telah banyak berubah. Dinding ruang tamu yang dulu berwarna krem kusam, warna pilihan Bima, telah dicat ulang dengan warna sage green yang sejuk dan menenangkan. Sofa kulit hitam tempat Bima biasa menaikkan kaki sudah dibuang ke tempat loak, diganti dengan sofa linen abu-abu yang elegan. Tidak ada lagi aura beracun toksik di rumah itu. Rumah itu kini bernapas dengan lega. Alia sedang berada di dapurnya, kerajaannya. Dapur itu bukan lagi penjara tempat ia diperbudak untuk membuat kopi suami, melainkan sebuah dapur profesional tempat ia memimpin timnya. Mbak Alia, catering untuk seminar di JCC sudah siap loading ke mobil box ya, lapor Santi, salah satu asisten barunya. Oke Ti, tolong cek lagi garnishnya ya. Pastikan potongan ayamnya rapi dan estetik, jawab Alia sambil tersenyum cerah, mengaduk saus mushroom spesialnya. Setelah Bima pergi, Alia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan bakat masaknya. Ia membuka bisnis catering premium bernama Dapur Alia. Dengan modal dari tabungannya dan koneksi peninggalan mendiang ayahnya, bisnisnya melesat tajam.
Makanannya enak, presentasinya mewah, dan yang paling penting, dibuat dengan hati yang bahagia. Siang itu, pengacara Darmawan mampir ke rumah Alia, membawa sebuah map hijau. "Selamat, Alia. Kamu sekarang resmi menjadi perempuan merdeka," kata pengacara Darmawan sambil menyerahkan akta cerai dari pengadilan agama. "Hakim mengabulkan semua tuntutan kita. Status jandamu saat ini jauh lebih terhormat daripada saat kamu menjadi Nyonya Bima." Alia menerima map itu, mengusap sampulnya dengan penuh haru. "Terima kasih banyak, Om Darmawan. Rasanya lega luar biasa, seperti baru bisa bernapas lega setelah 3 tahun tenggelam." "Oh ya, ada sedikit berita tentang mereka," kata pengacara Darmawan, agak berhati-hati takut merusak suasana hati Alia. "Kenapa, Om? Mereka berani bikin masalah lagi?" tanya Alia penasaran. "Tidak, mereka tidak akan berani. Om dengar dari salah satu intelijen Om, Bima sekarang jadi tukang parkir liar di pasar induk. Ibunya kena stroke ringan dan cuma bisa berbaring di kasur kos-kosan. Tetangganya bilang mereka sering terdengar bertengkar dan saling menyalahkan setiap malam." Alia terdiam sejenak mendengar kabar itu. Ada secuil rasa iba yang melintas di hatinya, namun dengan cepat ia menepisnya. Itu adalah konsekuensi logis dari pilihan mereka sendiri. Alia tidak pernah mendoakan mereka hancur, namun ia juga merasa tidak punya kewajiban untuk menolong orang-orang yang pernah berusaha menghancurkannya. Semoga itu jadi pelajaran berharga buat mereka, Om. Di atas langit masih ada langit, dan doa orang yang terzalimi itu langsung menembus arasi Tuhan, ucap Alia tenang. "Kamu benar sekali, Nak." Sore harinya, Alia duduk bersantai di teras belakang rumahnya, menikmati secangkir teh chamomile dan sepotong croissant hangat. Ia memandangi Fortuner putihnya yang baru saja dicuci bersih, berkilau ditimpa sinar matahari sore. Ia teringat momen di mana Bima dan komplotannya tertawa merencanakan penjualan mobil itu. "Jadikan dia pembantu," kata mereka dulu. Kini, justru Bimalah yang menjadi budak dari nasib buruknya sendiri. Alia menghirup aroma tehnya dalam-dalam. Ponselnya berdenting. Sebuah pesan masuk di grup WhatsApp sahabat-sahabat lamanya, grup yang dulu dilarang Bima, karena Bima benci melihat Alia bersosialisasi. "Rara, Al, jadikan weekend ini kita staycation di puncak, kita rayain kebebasan lu nih, gue yang booking villanya. Pokoknya lu tinggal bawa badan." Alia mengetik balasan dengan senyum lebar yang tak luntur dari bibirnya. "Alia, gas dong, tapi gue bawa makanan paling enak sedunia buat kalian. See you, girls." Angin sore berembus sejuk menerpa wajah Alia, menerbangkan beberapa helai rambutnya yang wangi. Ia memejamkan mata, meresapi rasa syukur yang membuncah di dadanya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi pengkhianatan. Ini adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang baru. Mataharinya baru saja terbit, dan cahayanya sungguh sangat indah. Dan di sanalah berakhirkah kisah kebangkitan Alia. Terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak cerita ini hingga akhir. Sambil Anda mendengarkan perjuangan Alia, di manakah Anda saat ini? Apakah Anda sedang beristirahat di rumah, dalam perjalanan, atau sedang sibuk bekerja? Pelajaran apa yang paling menyentuh hati dan pikiran Anda dari kisah Alia ini? Pesan apa yang ingin Anda bagikan kepada sesama pendengar yang mungkin sedang mengalami ujian hidup yang serupa? Kami sangat ingin membaca isi hati Anda, jadi silakan tuliskan di kolom komentar di bawah jika Anda merasa tergerak dan menyukai kisah ini. Satu sentuhan sederhana pada tombol like akan sangat berarti dan menjadi bantuan besar bagi kami. Dan agar Anda bisa menjadi bagian dari keluarga besar channel ini, serta tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya, mohon berkenan untuk subscribe. Sekali lagi, saya yang menemani Anda di setiap cerita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kisah kita selanjutnya.